Saya Nela Dewi Rahma sebagai MC yang akan memandu keberlangsungan acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kem FEB 4 tahun 2025 kali ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan rangkaian acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kem FEB 4 tahun 2025. Dimulai dengan pembukaan, kedua pembacaan doa, tiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, empat menyanyikan Mars FEB 4, lima sambutan Wakil Ketua KPU FEB 4 2024, enam pembacaan tata tertib, tujuh pemaparan visi dan misi pasangan calon serta sesi tanya jawab, 8 closing statement dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025, 9 sesi dokumentasi, dan diakhiri oleh penutupan. Baik, sebelum kita mulai rangkaian acara hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul pada hari ini, 25 Januari 2025, di Zoom meeting ini dalam acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 tahun 2025. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FEB 4. Kepada seluruh hadirin saya persilakan untuk duduk dengan tegak. Kami datang dengan semangat, kami datang untuk belajar, mendalami ilmuku, berpikirlah ke depan, ciptakan kesempatan, berani dalam karya, jati diri di dada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran. Kami datang dengan semangat, kami datang untuk berbagi, mengabdikan ilmuku, berpikirlah ke depan, ciptakan keunggulan, berani dalam karya, jati diri di dada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran. Acara selanjutnya, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Wakil Ketua KPU FEB 4 2024 kepada Teva Salwara Tunadira, dipersilakan.
Oke, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore teman-teman semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Kema jurusan Akuntansi Perpajakan yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kampanye kali ini. Terima kasih juga kepada paslon nomor urut 2 kami, yaitu Kang Ibrahim dan Kang Syamil, beserta seluruh jajaran tim sesnya. Dan juga pastinya terima kasih kepada seluruh panitia KPU yang telah bekerja keras merancang seluruh rangkaian pada hari ini. Teman-teman semua, hari ini sudah memasuki masa kampanye di hari kedua. Kampanye ini KPU hadirkan sebagai wadah untuk para paslon kami menyampaikan seluruh gagasan, visi misi yang mereka punya kepada seluruh Kema FEB Unpad. Terkhususnya pada Zoom kali ini yaitu kepada teman-teman Kema jurusan Akuntansi Perpajakan. Maka dari itu, semangat kepada seluruh peserta, semangat juga kepada paslon nomor urut 2 kami yaitu Kang Ibrahim dan Kang Syamil, dan semangat juga kepada seluruh panitia KPU. Terima kasih, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Teh Fasalwaratu Nadira atas sambutannya. Selanjutnya saya akan memberikan kendali penuh kepada moderator kita hari ini. Kepada Naila selaku moderator kampanye pemilu FEB Unpad 2025 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya, dan izinkan saya memperkenalkan diri kembali kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Naila Akta Dewi, selaku moderator di acara kampanye pemilihan umum, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran 2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi pembacaan tata tertib rangkaian acara kampanye kali ini. Tata tertib. 1. Pemaparan visi misi akan disampaikan oleh calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4, diikuti oleh sesi tanya jawab. Pemaparan visi misi akan berlangsung selama 20 menit dan sesi tanya jawab akan berlangsung selama 25 menit. 2. Peserta yang ingin bertanya diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan fitur raise hand. Peserta diperbolehkan bertanya ketika dipersilahkan oleh moderator. 3. Sebelum memulai pertanyaan, diharapkan memperkenalkan diri dengan template yang mencakup nama, angkatan, dan asal jurusan. 4. Selama masa kampanye berlangsung, Kema FEB 4 diharapkan agar tidak menggunakan kata-kata kotor, menyebarkan fitnah, atau melontarkan umpatan terhadap kandidat, tim sukses, dan publik baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dilarang menggunakan bahasa yang mengandung pelecehan terkait unsur SARA yang dapat menimbulkan konflik. 5. Seluruh partisipan diharapkan mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan tenang tanpa melanggar tata tertib apapun. Sesi selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan visi misi oleh calon pasangan ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 2. Untuk pemaparan visi misi sendiri akan diberi waktu selama 20 menit. Langsung saja kepada Kang Ibrahim dan Kang Syamil, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan kami untuk share screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Kema Akunjat. Perkenalkan, nama kami Ibrahim Ismail Haq Dan saya Syamil Akbar Ghifari sebagai pasangan calon nomor urut 2, calon ketua BEM Kema 4 dan wakil ketua BEM Kema 4 tahun 2025. Izinkan kami untuk memperkenalkan apa yang akan kami bawa, apa yang akan kami bawakan untuk BEM Kema 4 dan fakultas kita. Yang kami tuangkan dalam Lentera Aksara Inklusi Aksi Harmoni. Lentera Aksara
Lentera adalah sebuah simbol kehangatan, penerangan, dan kebersamaan. Dan aksara adalah suatu hal yang abadi atau tak lekang oleh waktu. Lentera aksara menjadi sebuah spirit bagi kita semua. Bagaimana BEM Kema FW 4 menjadi simbol kehangatan, penerangan, dan kebersamaan yang sifatnya abadi dan bersifat jangka panjang. Sedikit perkenalkan, kami dari pasangan calon Ridwan Syamil yang mempunyai harapan, mimpi, serta cita-cita yang ingin kami tuangkan untuk menjadi sejarah bagian dari FEB 4. Dan di sini menjadi suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena kami melihat adanya sebuah potensi yang sangat besar bagi BEM Kema FEB 4. BEM Kema FEB 4 tidak bisa berjalan sendiri, namun memerlukan peranan lembaga kemahasiswaan, antar lembaga kemahasiswaan, dan juga pemegang kebijakan untuk menciptakan hak-hak, harapan, serta cita-cita dari mahasiswa ataupun sivitas akademika memerlukan adanya sebuah lembaga yang menaungi tersebut. BEM Kema FW 4 menjadi salah satu lembaga ataupun pionir penggerak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. BEM Kema FW 4 menjadi salah satu lembaga yang sangat dekat dengan fakultas ataupun dekanat. Dan ini akan mempengaruhi kebijakan ataupun adanya sebuah hal yang emang berkaitan dengan kondisi faktual di FEB 4 itu sendiri. Bagaimana BEM Kema 4 menjaga harmonisasi dengan lembaga kemahasiswaan lainnya, baik himpunan ataupun BEM Kema 4 ataupun stakeholder-stakeholder luar untuk menciptakan kebijakan yang memang memenuhi ataupun menjawab tantangan yang ada. Dan itu memerlukan adanya sebuah audiensi, hal yang memang menjadi fokus kepada pemegang kebijakan untuk menciptakan sivitas akademika yang sejahtera. Oke, lanjut terkait latar belakang dari BEM itu sendiri. Badan Eksekutif Mahasiswa hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mahasiswa akan wadah kolektif yang dapat menampung suara, aspirasi, dan perjuangan secara terorganisasi. BEM diperlukan karena mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki potensi yang besar untuk menciptakan dampak sosial. Namun potensi ini seringkali terhambat oleh kurangnya ruang untuk kolaborasi. Sebagai pergerakan yang dilembagakan, BEM tidak hanya merespon isu-isu yang ada, tetapi juga menciptakan program-program strategis yang mendukung keberlanjutan dan juga kesejahteraan mahasiswa, memastikan bahwa potensi mahasiswa dapat dimaksimalkan secara nyata dan relevan. Keberadaan BEM menjadi simbol penting sebagai sinergi untuk menciptakan perubahan yang nyata. Perkenalkan kembali, nama saya Bari Misbanul Haq. Dan perkenalkan kembali, nama saya Syamil Akbar Fagifari. Dan di sini kami melihat adanya sebuah potensi ataupun tadi adanya sebuah hakikat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri. Yang pertama, BEM Kema FW 4 sebagai perwakilan mahasiswa. Bagaimana BEM Kema FW 4 menjadi representatif dari Kema FW itu sendiri? Bagaimana hak-hak, keinginan, serta harapan bisa terus diakselerasikan. Yang kedua, adanya wadah pengembangan dan pemberdayaan. Kami melihat adanya sebuah segudang potensi yang dimiliki oleh fakultas kita ataupun KMFW itu sendiri, bagaimana BEM KMFW 4 bisa mengakselerasikan terhadap pengembangan dan pemberdayaan potensi dari Kema FEB itu sendiri. Yang ketiga, adanya gerakan sosial. Tidak akan bisa dikatakan mahasiswa jika kita bukan menjadi agen perubahan, yang mana BEM KMFW 4 menjadi garda terdepan dalam menghadapi penyelesaian permasalahan sosial melalui advokasi, edukasi, dan aksi nyata guna terciptanya kemaslahatan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Dan ini adanya sebuah kondisi ideal yang saya kutip. Yang pertama, yang sangat saya highlight itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. BEM Kemendikbud 4 sebagai lembaga studi governance ikut serta dalam mewujudkan tujuan sistem pendidikan nasional. Apa itu tujuan sistem pendidikan nasional? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan BEM Kemendikbud 4 berkomitmen untuk bagaimana untuk menciptakan dan merealisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 ini. Oke, lanjut kepada nilai yang akan kami bawakan pada BEM Kema FEB 4 2025 dengan organizational values bernama SHAPE, di mana SHAPE itu sendiri adalah sama service oriented, di mana kami memahami bahwa BEM Kema FEB 4 hadir sebagai the provider untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi Kema. Lalu yang kedua adalah harmonius, di mana kami menunjukkan budaya yang kolaboratif dan rasa hormat antar anggota dan antar lembaga, sehingga kelembagaan yang ada di FEB 4 dapat dihargai dan dapat bekerja sama dengan efektif.
Lalu yang ketiga ada yang adaptable, di mana BEM merangkul gerak perubahan dan inovasi secara tergesit untuk memenuhi kebutuhan serta melihat peluang-peluang yang ada. Yang keempat adalah progresif, di mana BEM terus mencari cara untuk meningkatkan dan memperkenalkan program-program yang berdampak seluas-luasnya untuk pengembangan dan pemberdayaan. Yang kelima adalah ethical, di mana etika adalah inti dari aktivitas BEM, di mana kita harus memastikan transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam segala tindakan yang ada. Lalu untuk budaya selanjutnya adalah goal dan circle, di mana kami memastikan bahwa setiap langkah yang ditapaki memiliki esensi dan substansi dengan mengedepankan why, how, dan what. Dan yang terakhir adalah ini, dan selanjutnya adalah know the danger, di mana di sini kami memahami bahwa banyaknya individu yang memiliki potensi yang luar biasa, namun terkadang potensi ini tidak dibarengi dengan moral yang baik, sehingga BEM akan bertindak secara tegas untuk memberikan tindakan terhadap mereka yang berlaku toksik, diskriminatif, ataupun amoral. Walaupun ia memiliki achievement yang begitu besar, tetapi kami tetap akan mempertahankan integritas dan ruang aman dan nyaman di BEM Kema FEB Unpad. Untuk budaya selanjutnya adalah Denison Culture Model, di mana kami berpegang teguh pada 4 pilar yang kuat, yaitu pertama involvement, kedua konsistensi, ketiga adaptability, dan keempat adalah mission. Dan semua hal itu kami tuangkan dalam visi BEM Kema FEB 4 tahun 2025. BEM Kema FEB 4 sebagai pemancar sinar keunggulan bagi semua melalui pemberdayaan potensi serta kolaborasi guna terciptanya akselerasi. Di sini BEM Kema FEB 4 menjadi aktor utama dalam terwujudnya keunggulan di lingkungan FEB 4. Dan tidak bisa adanya sebuah keunggulan tanpa adanya pemberdayaan potensi, dan tidak bisa adanya pemberdayaan potensi tanpa adanya kolaborasi. Dan ini menjadi satu kesatuan bagaimana untuk kita menciptakan sebuah akselerasi. Dan kami tuangkan dalam 6 misi yang kami bawa. Yang pertama adanya empowering collaboration for impact. Bagaimana BMKM FE4 berkomitmen untuk memaksimalkan peran setiap pemangku kepentingan guna menciptakan kolaborasi lintas sektor yang berdampak nyata, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Yang kedua adanya fostering inclusive public engagement. BMKM FE4 mengedepankan partisipasi aktif publik, baik secara individu maupun kolektif. Yang ketiga, purposeful social movement. Setiap langkah dan pergerakan BEM Kema FE4 diarahkan untuk menciptakan dampak sosial yang signifikan, relevan, dan berkelanjutan bagi Kema FE4. Yang keempat, adanya safe space. BEM Kema FE4 hadir sebagai garda utama dalam menciptakan ruang aman dan melindungi Kema FEB dalam diskriminasi, perilaku toksik, dan tindakan tidak etis. Yang kelima adanya comfortable growth environment. BEM Kema FEB 4 mendorong kebebasan berekspresi, keberanian berinovasi, serta mengoptimalisasi akselerasi potensi mahasiswa dalam menjalankan mengembangkan, mengarahkan karir mahasiswa baik dalam akademik maupun non-akademik mereka. Dan yang terakhir adanya sinergis student ecosystem. BEM Kema FE4 membangun ekosistem mahasiswa yang kuat dan terintegrasi sebagai pusat kolaborasi lintas sektor, mendorong inovasi berkelanjutan, pemberian potensi mahasiswa dan stakeholder kampus secara holistik. Masuk kepada fokus isu, yang pertama adanya isu vokasi. Tujuannya ada membersamai serta memastikan keberlangsungan sekolah vokasi dan kegiatan kemahasiswaan sekolah vokasi mencapai titik ideal. Kami melihat adanya sebuah transisi yang mungkin ini menjadi sebuah fenomena unik, dan ini harus dijawab oleh BMKM FP bagaimana adanya adik-adik D4 kita yang sekarang di vokasi itu harus menjadi sebuah perhatian lebih, dan bagaimana adanya keberlangsungan sekolah vokasi dan itu tidak menjadi suatu hal yang mengganggu dalam kemahasiswaan sekolah vokasi untuk mencapai titik ideal. Dan ini menjadi komitmen kami bagaimana adanya sebuah keterbukaan komunikasi, adanya sebuah stance yang kuat, bagaimana BEM siap membersamai kawan-kawan dari D4 ataupun vokasi untuk adanya sebuah akselerasi terhadap pemberdayaan potensi mahasiswa itu sendiri. Dan ini menjadi tanggung jawab moral kami sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM FEB jika terpilih nanti untuk terus membersamai bahwa itu menjadi tanggung jawab moral kita sebagai mahasiswa FEB itu sendiri. Oke, lanjut pada isu selanjutnya adalah isu kesejahteraan mahasiswa, di mana kami mendukung terwujudnya hak-hak kemahasiswaan FEB Unpad.
dalam menunjang peran mereka sebagai mahasiswa untuk mengakselerasikan lebih jauh prestasi dan kemampuan minat bakat yang dimiliki dengan strategi realisasi yang sama dengan terhadap KIPK melakukan audiensi kepada fakultas untuk berkolaborasi dengan BEM untuk mengawal kebijakan KIPK. Lalu yang selanjutnya adalah isu KT untuk membawa jalannya terkait transparansi informasi terkait akses pengajuan yang partisipatif. Oke. Lalu untuk isu selanjutnya adalah ruang aman dan nyaman dengan tujuannya untuk perwujudan ruang aman dan nyaman bagi KMFEB 4 dalam melaksanakan perannya sebagai mahasiswa dengan strategi realisasi pada aspek aman yang pertama adanya fokus isu pada mental health, lalu juga kebebasan berbicara dan kekerasan seksual. Lalu untuk ruang nyaman itu sendiri adanya pengembangan terhadap perlombaan dan apresiasi, pemberdayaan fasilitas dan sarana prasarana, dan juga pengawalan perkuliahan dan dosen yang sesuai dengan rencana pembelajaran studi. Lalu yang selanjutnya adalah aktualisasi Ormawa dengan tujuan terwujudnya organisasi mahasiswa di FEB 4 yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman sesuai dengan disiplin ilmu jurusan yang direlevansikan dalam organisasi mahasiswa. Kami melihat Ormawa bukan hanya sebatas organisasi yang menyediakan bagaimana adanya sebuah pelatihan ataupun memenuhi soft skill dan hard skill, tapi bagaimana organisasi mahasiswa menjadi aktualisasi bagi mahasiswanya untuk mengakselerasikan potensi mereka. Oke. Terus selanjutnya adalah regenerasi kepemimpinan lembaga kemahasiswaan dengan tujuan untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan di FEB Unpad dan juga fokus isu identitas FEB, yaitu untuk menciptakan rasa bangga dan rasa kepemilikan yang tinggi akan FEB Unpad. Lalu selanjutnya adanya eksternal kampus, yaitu adalah sampah dan lingkungan dengan tujuan mendorong kebijakan lingkungan keberlanjutan yang fokus pada pengelolaan sampah, pelestarian ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kami strategi realisasikan yaitu kami punya harapan bahwa kampus FEB bebas sampah plastik, zero plastic waste di tahun 2025. Dan juga kesetaraan akses pendidikan untuk mahasiswa. Tujuannya untuk mengawal kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berpihak kepada kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Dan ini menjadi esensi pengurus bagaimana kami berkomitmen internal BEM KMFN 4 sebagai aktor terdepan bagaimana visi misi yang kami rancang itu bisa terpahami dan terus adanya sebuah hal yang emang dirasakan oleh KMF itu sendiri. Dan kami ingin pengurus internal BEM KMFN 4 memahami serta mengaktualisasikan apa yang menjadi tujuan besar BEM KMFN 4 tahun 2025. Masuk pada area strategis yang mana ini menjadi suatu hal yang kami susun bagaimana dari setiap bidang yang kami susun itu mengedepankan adanya apa? Adanya sebuah program kerja yang kami buat. Di sini ada program unggulan dan program inovasi. Bagaimana program unggulan di sini menjadi suatu hal program yang pernah ada sebelumnya namun menjadi suatu hal unggulan karena dirasa menciptakan suatu kebermanfaatan yang sangat tinggi. Yang kedua adanya program inovasi. Program inovasi adalah suatu hal yang belum ada tahun-tahun sebelumnya, namun kita adakan untuk menjawab kebutuhan dari KMA FEB 4 itu sendiri. Oke, untuk program unggulan yang pertama adalah FEB Career Days, program yang dicanangkan pada BEM KMFEB Unpad tahun 2024. Merupakan program kaderisasi tingkat 4 yang bertujuan untuk mempersiapkan KMFEB dalam dunia karir pasca kampus. Lalu untuk selanjutnya adalah FEB Lomba, di mana FEB Lomba adalah grup atau komunitas yang menjaring dan menciptakan ekosistem lomba dan penuaian prestasi di FEB Unpad. Lalu untuk Mervo Academy sendiri adalah wadah untuk membentuk komunitas yang mendukung dunia permediaan untuk mendapatkan insight dan keterampilan untuk membekalkan para desainer di FEB Unpad. Oke, selanjutnya adanya FEB Bergerak. Bagaimana FEB Bergerak menjadi grup ataupun menjadikan ekosistem di olahraga. Kami melihat adanya sebuah segudang potensi KMA FEB dalam bidang olahraga. Maka dari itu kami ingin adanya sebuah ekosistem yang tercipta yang diinisiasi oleh BEM KMA FEB bagaimana ekosistem olahraga lebih terorganisir dan keberlanjutan di lingkungan FEB 4. Yang kedua adanya Kastrat Talk Show Discussion menjadi sebuah diskusi publik yang digagas dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan mahasiswa terhadap isu-isu strategis. Kami melihat kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual muda harusnya mengedepankan bagaimana kita bisa kritis, memiliki critical thinking, design thinking sebagai mahasiswa. Dan kami ingin KMA FEB bisa ikut turut
berpartisipasi dalam hal ini untuk apa? Adanya sebuah pembelajaran terhadap isu-isu regional, nasional maupun internasional. Yang ketiga adanya BEM Lapor adalah sebuah platform yang memfasilitasi KMFB untuk melaporkan permasalahan terkait fakultas, lingkungan kampus, dan kinerja BEM itu sendiri. Tidak berfokus pada advokasi mengenai pendidikan pengajaran saja, tapi mencakup semua hal. Kami ingin adanya sebuah kebebasan berbicara, adanya adanya sebuah transparansi ataupun keterbukaan. Dan kami pun sebagai lembaga kemahasiswaan tertinggi di FEU 4 ingin adanya BEM tidak tutup mulut, tidak tutup kuping. Adanya sebuah kondisi faktual yang terjadi pada saat ini dan BEM harus menjawab hal itu. Oke, untuk selanjutnya adalah FEB Business Unit, di mana FEB Business Unit adalah program kerja pendanaan yang dirancang untuk menjadi sumber daya finansial bagi BMKM FEB Unpad dengan mengedepankan ekosistem dan kewirausahaan yang terintegrasi di FEB Unpad. Untuk program selanjutnya adalah FEB Open House, di mana FEB Open House adalah kegiatan yang dirancang untuk kita memberikan pengalaman ekspansi dan pengenalan yang lebih kepada pihak eksternal, di mana mereka dapat merasakan seperti apa kehidupan yang nyata dalam kampus FEB Unpad. Lalu untuk selanjutnya adalah Leadership Peer, di mana Leadership Peer hadir untuk memberikan ruang inspirasi dan edukasi bagi mahasiswa FEB Unpad untuk menghadirkan calon pemimpin-pemimpin yang berkualitas ke depannya. Dilanjut adanya Advin Experience yang merupakan program kerja di bawah naungan Biro Kesekretariatan dan Biro Keuangan yang fokusnya adalah mendalami tentang kesekretariatan dan keuangan. Lalu selanjutnya adanya Frame of Media Opportunities yang mana ini menjadi salah satu bingkai ataupun kesempatan bagi KMFB menjadi wadah apresiasi bagi karya-karya yang dipunyai oleh KMFB itu sendiri, menjadi bentuk apresiasi bagi kita sebagai BEM KMFB terhadap KMFB itu sendiri. Selanjutnya adanya FEB Bebas menjadi sebuah konten interaktif dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan menyenangkan terkait pandangan terhadap tren terkini. Dan ini menjadi salah satu media informatif yang baru bagi KMFB dan menjadi pusat interaktif terhadap BEM KMFB terhadap KMFB itu sendiri. Dan kami tuangkan visi, misi, dan program kerja kami tuangkan dalam 50 hari kerja. Dan ini menjadi salah satu langkah bagaimana kami step by step untuk merealisasikan apa yang kami susun untuk fakultas kita. Adanya sebuah proses ataupun sebuah hal yang emang menjadi step by step untuk menciptakan ataupun mewujudkan visi misi yang kami buat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Ibrahim dan Kang Syamil untuk pemaparan visi misinya. Setelah kita mendengarkan visi misi dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 2, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab untuk menggali lebih dalam mengenai visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon. Untuk sesi tanya jawab akan diberi waktu selama 25 menit. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan raise hand dan menyalakan kamera. Izin moderator, itu ada yang raise hand. Silakan kepada Saudara Ditri. Oke, sebelumnya suara aku jelas nggak ya? Oke. Jelas. Terima kasih banyak untuk teman-teman KPU dan dari pasangan calon Ibra Syamil. Di sini aku mau nanyain masalah sinergi dan kolaborasi, tapi ini lebih ke bidang sosial politik. Di sini dalam konteks kepemimpinan BEM yang membawahi berbagai departemen, termaksud Departemen Kastrat dan Adkesma,
bagaimana pasangan Ibra Syamil akan membangun sinergi antara kedua departemen tersebut untuk memastikan bahwa kajian yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan menjadi aksi advokasi. Bagaimana kalian akan memastikan bahwa langkah-langkah advokasi yang diambil berdasarkan kajian tidak hanya menghasilkan solusi sementara, tetapi juga mempengaruhi kebijakan kampus secara strategis. Ini kita ngambil case dari dialog bersama dekanat ya teman-teman. Kayak di DBD itu kita memberikan police brief, tapi untuk langkah tindak lanjut dari police brief itu bagaimana? Mungkin pertanyaan dari saya itu aja. Makasih. Baik, sebelumnya terima kasih pada Saudari Ditri atas pertanyaannya. Sangat bagus sekali mengenai pertanyaan tadi secara konseptual yang kami bawakan di bidang sospol ini bakal membawakan 3 departemen. Adkesma, termasuk Adkesma, dan juga tadi yang dimention oleh Saudari Ditri yaitu adanya Kastrat. Kami melihat dalam satu naungan bidang ini menjadi salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika adanya sebuah isu eksternal itu menjadi salah satu fokus dari bidang sospol ini juga. Namun ketika adanya bersifat dinamisasi kampus internal kita tidak menjadi suatu hal yang tutup kuping ataupun tutup mata juga bagi BMKM FEB terutama di bidang sospol. Kami berkomitmen bagaimana di bidang sospol ini bukan hanya berfokus pada eksternal tapi juga berfokus pada internal. Bagaimana setiap kebijakan-kebijakan yang dilandingkan oleh fakultas kita itu mencerminkan kemaslahatan. Tadi berbicara case-nya bagaimana aksi ataupun secara konkretnya ketika tadi adanya sebuah policy brief. Ini menjadi salah satu komitmen kami bagaimana stance bagi BMKM 4 menjadi salah satu mitra terdekat bagi fakultas. Namun dalam kedekatan ini bukan berarti kita memenuhi segala apa yang diinginkan oleh fakultas kita, tapi juga kita melihat dari segi aspek kemaslahatan, keadilan, apakah dari kebijakan fakultas ini menjadi suatu hal yang bagi maslahat bagi KMFB-nya ataupun sivitas akademika, bukan mahasiswa saja. Dan ketika adanya sebuah hal yang tidak sesuai ataupun tadi langkah mitigasi adanya sebuah policy brief ataupun tadi dialog bersama dekanat itu tidak bisa menjawab, maka adanya sebuah langkah ataupun aksi yang harus dilakukan yang memang mengedepankan tadi nilai-nilai kemahasiswaan kita sebagai kaum intelektual muda. Adanya sebuah hal yang emang bisa kita concernkan kepada fakultas kita ketika tidak bisa adanya sebuah dialog publik dengan jajaran dekanat, maka adanya sebuah langkah antisipasi dari BEM KMF itu sendiri. Yang mana ini menjadi salah satu gambaran bahwa di fakultas kita itu menjadi salah satu lembaga yang pemegang kebijakan yang harusnya bisa open minded. Dan ini menjadi salah satu komitmen kami bagaimana pihak BMKM 4 bisa berkompromi dengan pihak fakultas dengan adanya audiensi ataupun kolaborasi yang secara intens. Maka dari itu kami melihat bahwa fakultas tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya BEM. BEM tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya fakultas yang saling membantu satu sama lain. Ada teman. Ya, dan lagi itu kita garis bawahi bahwa pihak yang sepatutnya amat dekat dengan fakultas adalah BEM-nya itu sendiri, sehingga BEM lah yang memiliki standing paling kuat untuk mengawali kajian-kajian yang sudah dibawakan seperti pada kasusnya dalam policy brief di DBD, dan itu menjadi komitmen dari Ibra Syamil untuk tidak hanya membuat kajian ataupun program yang hanya sekedar omongan belaka, tapi akan dikawal secara komprehensif hingga akhirnya dapat terrealisasi. Tuh, adanya sebuah pengawalan secara intensif, secara berkala, seperti itu. Apakah terjawab, Saudari Ditri? Oke, terjawab teman-teman. Baik, selanjutnya untuk Saudara Brigita, silakan. Baik, terima kasih banyak moderator. Mungkin sebelumnya perkenalkan saya Brigita Tarigan. Mohon maaf belum bisa. Oh, sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Oke, baik.
mohon maaf belum bisa buka kamera karena ada permasalahan jaringan. Baik, saya ingin bertanya, salah satu tugas penting dari BEM FEB adalah tupoksinya memperjuangkan kesejahteraan mahasiswa. Namun seringkali program-program advokasi ini hanya bersifat reaktif dan jangka pendek. Kira-kira apa sih langkah konkret dari Paslon 2 untuk membangun sistem advokasi yang proaktif, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan real mahasiswa? Dan juga bagaimana Akang akan memastikan Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa memiliki mekanisme yang efektif untuk mendengar, menyalurkan, dan menyelesaikan masalah-masalah mahasiswa, termasuk seperti yang sifatnya struktural, seperti biaya pendidikan, akses layanan kampus, dan transparansi kebijakan fakultas. Contoh faktualnya mungkin adalah seperti dialog bersama dekanat. Seringkali permasalahan yang dibahas di dialog bersama dekanat ini sudah pernah dibahas pada DBD yang pertama. Namun pada DBD kedua kembali muncul permasalahan ini. Ini kan sebagai bukti bahwa permasalahan ini tidak terpecahkan. Bahkan presentasi keluhan dari masyarakat, dari mahasiswa itu tetap sama. Nah, kira-kira bagaimana langkah Akang Paslon 2 untuk memastikan bahwa secara aspirasi yang dikeluarkan dari Kema FEB ini tersampaikan dan terpecahkan permasalahannya dengan baik. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Brigita atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Ini menjadi salah satu hal yang harus dijawab oleh BMKM FEB. Ketika kita melihat adanya isu kesejahteraan mahasiswa, ini menjadi sebuah masalah yang struktural. Adanya sebuah permasalahan di pihak fakultasnya iya, adanya sebuah permasalahan di mahasiswanya iya, ataupun tadi banyaknya menjadi menjadi masalah yang emang harus diselesaikan secara beriringan gitu. Dan kami melihat adanya sebuah menjadi concern ketika kami melihat kondisi faktual yang ada di jajaran fakultas itu, adanya sebuah kendala yang sangat sakral, yaitu apa? Orang-orang yang emang terbatas terhadap mereka sebagai sivitas akademika yang menjalankan perannya. Dan ketika sempat saya mengecek contohnya ULT dari fakultas kita, yang mana ULT ini menjadi salah satu tonggak permasalahan UKT, ataupun tadi adanya sebuah pendanaan yang harus diselesaikan. Dan ketika saya menanyakan berapa jumlah orang yang mengurusi orang ataupun orang yang terlibat dalam ULT FEB ini, itu hanya satu orang. Dan ketika kami asesmen dengan beberapa stakeholder terkait, memang yang menjadi permasalahan di fakultas ini suatu hal yang sangat struktural, yang mana di jajaran fakultas pun itu menjadi suatu hal yang unik gitu, yang harus dipecahkan permasalahannya. Ataupun tadi di ranah kemahasiswaannya, BEM KMFB 4 harus menghantarkan bagaimana KMFBD itu bisa melek terhadap apa yang terjadi di lingkungan FEB itu sendiri. Dan ini menjadi komitmen kami, adanya sebuah pendekatan bottom up dan top down, kita sebagai ketua dan wakil ketua BEM KMFB 4 yang lain nantinya gitu. Kita melihat harus adanya pendekatan secara bottom up terhadap jajaran fakultas yang emang harus bisa menerima kritik ataupun menerima saran masukan dari mahasiswanya itu sendiri. Kadang apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi masukan itu hanya sebatas angin belaka saja. Dan kami ingin BMKM FEB 4 mempunyai sikap tegas ketika fakultas tidak menjalankan perannya sedemikian rupa terhadap untuk merealisasikan hak-hak mahasiswa untuk adanya sebuah kesejahteraan di ruang lingkup mahasiswanya. Bagaimana BMKM FEB 4 bisa menghadirkan iklim demokrasi yang baik untuk menciptakan orang-orang yang emang ketika adanya sebuah kebijakan yang tidak pasti, Kema FB itu sendirilah yang bakal bersuara, Kema FB itu sendirilah yang akan terus mengedepankan kesejahteraan mahasiswa itu sendiri, yang bagaimana BEM menjadi tonggak utama, aktor utama untuk mengarahkan hal tersebut. Oke. Sempat disinggung juga bahwa terkait ULT, unit layanan terpadu yang baru saja hadir di FEB 4. Dan juga kita mengetahui bahwa FEB 4 mendorong gagasan mengenai FEB sebagai zona integritas, di mana dua hal ini dapat menjadi celah untuk BEM dapat mengawali terkait permasalahan advokasi di ranah mahasiswa, di mana dekanat seringkali untuk menjual nama zona integritas yang dimiliki FEB, dan ini perlu untuk kita
kita olah dan kita manfaatkan untuk kesejahteraan mahasiswa secara bersama. Dan itu di bawah naungan bidang sosial politik, bagaimana dari bidang sosial politik ini bisa aktif dan gercep ketika adanya sebuah isu yang emang bertentangan dengan hak-hak ataupun kesejahteraan dari mahasiswa FEB 4 itu sendiri. Terima kasih. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih, Kang. Baik, untuk peserta yang lain ada yang mau bertanya? Baik, untuk peserta yang lain ada yang mau bertanya? Mangga kepada Kemal Punjak yang ingin bertanya apapun itu, mangga dipersilakan. Pada Saudara Ditri, silahkan. Oke, terima kasih. Mungkin aku mau ngasih satu pertanyaan lagi, karena rasa-rasanya pun dari grand design yang dipaparkan, saya sendiri belum mendapatkan mengenai isu sosial politik. Dan lagi-lagi saya akan mempertanyakan, ya mengingat bahwa isu sosial politik dan ekonomi di tingkat Kema seringkali memiliki dampak luas hingga ke masyarakat, bagaimana pasangan Ibra Syamil merencanakan untuk memastikan bahwa Departemen Kastrat di bawah kepemimpinan kalian dapat menghasilkan kajian yang relevan, berbasis data, dan memiliki dampak nyata terhadap dinamika sosial politik maupun ekonomi, baik di lingkungan kampus maupun eksternal. Selain itu, bagaimana Anda menyeimbangkan antara urgensi isu-isu besar nasional dengan kebutuhan spesifik Kema di FEB? Baik, terima kasih kepada saudari Diti ya mengenai pertanyaannya. Kita melihat bahwa fakultas kita menjadi salah satu uh, concernnya pada ekonomi. Bukan berarti mengenai hal ini dari BMKM FEB itu tidak menutup mata terhadap isu sosial politik di baik di UNPAD, regional maupun nasional. Namun kami melihat adanya sebuah hal yang unik ketika itu dilandingkan oleh BMKM FEB 4 ketika melihat dari aspek kebijakan ataupun dari aspek dampak terhadap bagi KMFB itu sendiri.
dan bagaimana kajian-kajian yang dibuat oleh Departemen Kesehatan ini adanya sebuah langkah yang menjadi solutif ataupun taktis bagi arah gerak terhadap isu yang dibawakan. Dan ini menjadi salah satu komitmen kami bagaimana di bawah kepemimpinan kami itu Kastrat menjadi salah satu garda terdepan terhadap isu-isu sosial politik yang ada baik di internal fakultas maupun di luar fakultas. Dan ini menjadi salah satu bagaimana kajian yang dikemas oleh Kasat ini sendiri menjadi kajian yang informatif, inspiratif, dan emang menjadi meningkatkan awareness dari KMFB itu sendiri terhadap isu-isu yang ada. Kami melihat bahwa yang menjadi salah satu target utama itu adalah bagaimana BEM KMFB itu bisa melek terhadap isu sosial politik yang ada dan bisa menjadi adanya sebuah langkah bagi KMFB untuk memperjuangkan hal tersebut. Dan ini dimulai dari siapa? Dari kita sebagai internal BEM KMFB nantinya dan diinisiasi oleh Departemen Kasrat yang sebenarnya pada akhirnya isu-isu yang diperjuangkan pada akhirnya itu balik lagi untuk KMFB itu sendiri. Namun bagaimana hak-hak masyarakat di luar sana diperjuangkan pula oleh BEM KMFB melalui aksi-aksinya. Aksi-aksi yang strategis ataupun entah adanya sebuah policy brief yang kita kembangkan dan kita berikan kepada pemangku kebijakan baik di ruang lingkup kampus, regional, nasional. Oke, lalu tambahan dari saya terkait bagaimana BEM KMFB Unpad dapat memaksimalkan kajian yang ingin dibuat, yaitu dengan memaksimalkan juga disiplin-disiplin ilmu yang ada pada FEB itu sendiri. Kita di sini memiliki 9 jurusan yang di bawah 3 departemen yang memiliki fokusnya sendiri. Nah, bagaimana apabila misalkan kita dapat memaksimalkan kajian-kajian yang kita buat telah terpastikan melalui disiplin ilmu yang sudah ada di FEB. Seperti misalkan dalam membuat kajian, apakah kita sudah dapat melihatnya secara ekonomi dengan baik, pun juga dalam pengawalan realisasi kebijakan itu kita mengkaji secara manajerial yang baik, akuntabilitas yang baik, dan juga bagaimana misalkan dalam kebijakan yang ada dapat memaksimalkan isu digitalisasi dengan optimal. Baik, apakah terjawab dari Saudari Diti terhadap pertanyaannya? Oke, siap. Udah cukup. Makasih teman-teman. Terima kasih kembali. Baik, untuk peserta yang lain, ada yang mau bertanya? Silakan kepada Saudara Brigita. Baik, mungkin ini sebuah pertanyaan terakhir ataupun sebuah permintaan tolong dari mungkin kita secara skema FEB yang mungkin nanti himanya akan sudah dibawa oleh sekolah vokasi. Menyambut dengan sesuai dengan memastikan dan minta tolong kepada Akang Paslon 2 apabila jikalau nanti mungkin yang akan terpilih, kita minta tolong supaya memastikan bahwa nantinya tidak akan ada perbedaan atau diskriminasi kecil-kecilan. Mungkin yang paling sering berkontak langsung dengan mahasiswa adalah sivitas akademik fakultas, terkhususnya SBA. Minta tolong mungkin memastikan tidak adanya perbedaan yang dilakukan untuk pengurusan administrasi akademik ataupun nanti peminjaman fasilitas-fasilitas yang mungkin dibutuhkan dari kema-kema D4 nantinya. Mungkin dan meminta juga langkah konkret lah dari Akang Paslon 2, Kang Ibra dan Syamil untuk memastikan hal itu bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Brigita atas pertanyaannya. Sangat bagus sekali. Kita memahami bahwa ini menjadi suatu situasi yang sangat unik. Bagaimana lembaga kemahasiswaan D4 itu kemungkinan besar akan menginduk pada vokasi di bawah naungan
yang akan membersamai BEM Vokasi itu sendiri. Namun secara administratif angkatan 21, 22, 23 itu masih bagian dari FEB. Tetap akan menjadi suatu komitmen kami itu yang akan menjadi hak-hak dari mahasiswa D4 yang sekarang beradministratif di FEB. Namun ketika adanya sebuah hal yang perlu diadvokasikan, maka dari itu kami mengedepankan bagaimana setiap sinergitas ataupun harmonisasi dari setiap lembaga kemahasiswaannya itu berjalan dengan baik. Kami memahami bahwa adanya sebuah tanggung jawab moral yang harus dilakukan oleh BEM Kema FEB dan itu akan menjadi stance yang kuat yang akan kami bawakan. Tidak ada satupun teman-teman dari D4 yang kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa FEB itu sendiri. Dan tidak terhilang juga hak-hak dari adik-adik kita dari vokasi yang kehilangan akses kemahasiswaannya di ruang lingkup fakultas. Dan kami pingin adanya sebuah sinergitas juga antara BEM Kema FEB 4 dengan himpunannya ataupun dengan BEM-BEM fakultas yang lain. Dan kami rasa perlu adanya sebuah aksi yang nyata dan menjadi sebuah tanggung jawab moral terhadap fakultas induk yang memiliki jurusan yang sekarang berpindah jadi vokasi. Seperti itu, dan pasti akan kami kawal terus-menerus menjadi komitmen kami juga bagaimana hak-hak dari mahasiswa FEB ataupun tadi tanggung jawab moral kita sebagai uh, badan eksekutif mahasiswa di ruang lingkup fakultas FEB itu sendiri bisa mengedepankan hal itu karena itu menjadi sebuah kesejahteraan yang harus terus ditegakkan. Terima kasih. Apakah terjawab, Brigita? Dan Syamil, good luck. Kami tunggu janji-janjinya. Ya, terima kasih. Mohon doanya dan mohon dikawal ke depannya. Terima kasih. Untuk peserta lain, ada yang mau ditanya lagi? Demikian sesi tanya jawab bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 telah selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Untuk pembacaan closing statement akan diberi waktu selama 5 menit. Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rektor yang sudah mempersilahkan kami bukan untuk melakukan closing statement. Rekan-rekan Kema FEB, terkhususnya kawan-kawan Akunjak yang saya banggakan, hari ini kita tidak hanya berbicara tentang visi ataupun program kerja. Lebih dari itu, kita sedang merancang masa depan, membangun harapan, dan menyalakan semangat perubahan. Sebagai bagian mahasiswa FEB 4, kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tetapi menjadi pemimpin terhadap perubahan itu sendiri.
Kita diajarkan tentang keadilan, kita diajarkan tentang keberlanjutan, kita diajarkan tentang kebermanfaatan. Nilai-nilai ini adalah fondasi yang harus kita bawa dalam setiap langkah perjuangan kita di BEM Kema FW 4. Kita adalah generasi yang tidak hanya memimpikan perubahan, tapi juga untuk mewujudkannya. Mari bersama-sama menjadikan BEM Kema FEB Unpad sebagai rumah yang aman, ruang yang nyaman, dan wadah yang inspiratif bagi setiap mahasiswa. Kita akan melangkah dengan gagasan yang besar, semangat yang menyala, dan aksi yang bermakna. Karena kita percaya bahwa perubahan tidak dimulai dari orang lain, perubahan dimulai dari kita sendiri. Bersama kita bisa, bersama kita akan terus bergerak maju, dan bersama kita akan menciptakan sejarah yang tak lekang oleh waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita telah mendengarkan closing statement pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 2. Dengan ini, berakhir sudah seluruh sesi dari acara kampanye pemilihan ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 pada sore ini. Saya, selaku moderator, meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan di hati, baik yang disengaja maupun tidak sengaja saya ucapkan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Naila selaku moderator kampanye pemilu FEB 4 2025. Kita telah sampai di penghujung acara, namun sebelum mengakhiri acara, kita akan memasuki agenda terakhir, yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Divisi Teklok. Kepada Divisi Teklok, dipersilahkan. Baik, sesi dokumentasi akan segera dimulai. Diharapkan untuk semua partisipan untuk on-cam terlebih dahulu. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 2. Dan terima kasih juga untuk para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kampanye pemilu FEB 4 2025 hari ini. Saya Naila Diaurahma selaku MC pada kampanye pemilu FEB 4 2025 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kema Kunjak, Tetra Aksara, Inklusi Aksi Harmoni.